Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal dengan aplikasi MATLAB dari mata kuliah Perencanaan Sistem Proses Kimia. Dengan kelompok saya, Anggun Bunga, Dias Afifa, saya Alipio Jaki, Vira Rahmawati, dan Valentinus Enrico. Untuk referensi buku yang saya gunakan yaitu dari buku Vogler, Elements of Chemical Reaction Engineering, edisi ketiga. Berikut adalah soalnya. Soal di sini sudah diketahui yaitu produk samping pertama dengan produk samping kedua. Untuk yang A, kita ini mencari tipe reaktor yang sesuai dan reaktor apa yang disarankan serta jenis tipe reaktor yang tidak disarankan. Yang B yaitu tentang penyaranan penambahan zat inert dan bagaimana pengaruh dari zat inert pada yield. Yang ketiga tentang perbandingan antara suhu tinggi, suhu rendah, dan tekanan tinggi atau rendah. Nah, di sini sudah terlihat pada lembar kerja MATLAB. Nah, dari sini sudah saya tulis mengenai rumusnya. Di sini ada reaksi 1, reaksi 2, dan reaksi 3. Nah, untuk yang reaksi diinginkan yaitu dari reaksi C. Kemudian input suhu yang telah ditetapkan yaitu digunakan suhu rentan 400 Kelvin dengan nilai input nilai CA dan nilai CB. Nah, di sini ada fungsi diff syntax dari program MATLAB. Dia fungsinya untuk memunculkan nama variabel dan menampilkan string. Kemudian kita inputkan nilai CA-nya di sini dan nilai CB-nya juga nanti kita inputkan dengan permisalan 1 atau 0,5. Selanjutnya di sini ada fungsi dari sintaks diff laju reaksi C dengan nilai RC sama dengan 0,015 dikali EXP dalam kurung 18.200 dikali dalam kurung 1/300 dikurang 1/T dalam kurung dikali CA per CB dalam persen RC sama dengan laju reaksi C. Selanjutnya ada diff laju reaksi D dengan rumus RD sama dengan 0,0234 dikali XP dalam kurung 17.850 dikali dalam kurung 1/300 dikurangin 1/T dalam kurung dikali CA pangkat 1,5 dikali CB dengan persen RD sama dengan laju reaksi D. Selanjutnya ada diff laju reaksi E dengan RE sama dengan 0,0588 dikali XP dalam kurung 3500 dikali dalam kurung 1/300 dikurang 1/T dalam kurung dikali CA pangkat 0,5 kemudian dikali CB dalam persen RE laju reaksi E. Nah, sebelum kita mulai kita masuk ke run dulu, kemudian di change folder. Di sini tinggal kita masukkan saja nilai CA-nya untuk yang pertama dan selanjutnya kita masukkan nilai CB. Dalam penyelesaian soal ini ada 4 kasus yang kita gunakan. Yang pertama kita menggunakan nilai CA dan CB tinggi, CA dan CB rendah, CA tinggi, CB rendah, kemudian CA rendah dan CB tinggi. Untuk batas nilai tingginya yaitu 1 dan untuk batas nilai rendahnya yaitu 0,5.
Yang pertama kita masukkan nilai CA tinggi dan CB tinggi. So, kita ketik 1, kemudian enter, dan 1 lagi. Nah, hasil dari kasus pertama yaitu nilai selektivitasnya menghasilkan 0,86. Maka dari nilai ini operasinya belum maksimum, belum optimal. Kemudian lanjut yang kedua. Dengan input nilai CA dan CB-nya rendah. Berarti kita masukkan 0,5. Dan CB-nya 0,5. Nah, di sini kita dapatkan nilai selektivitasnya 1,21. Di sini sudah optimal operasinya. Kemudian di kasus yang ketiga, yaitu dengan nilai CA-nya tinggi dan CB-nya rendah. Kita masukkan 1, kemudian CB-nya rendah 0,5, 0,5 ya. Tadi sebelumnya saya masukkan pakai angka koma itu salah karena di proses yang diminta di MATLAB-nya menggunakan titik. Nah, ini nilai selektivitasnya 0,86. Nah, ini juga operasinya belum maksimal. Kemudian dengan kasus yang keempat, kita ketik lagi soal CA-nya CA rendah ya, 0,5, 0,5, kemudian CB tinggi 1. Nah, di sini menunjukkan nilai selektivitasnya 1,21. Maka operasi ini sudah dapat dikatakan optimal. Untuk penyelesaian selanjutnya, sebelum kita menuju ke soal yang kedua dan ketiga, kita harus mengetikkan pada aplikasi MATLAB ini di command window, mengetikkan clear, agar pada tampilan workspace ini, yaitu rumusnya menghilang, karena kalau tidak di clear, nanti akan terjadi error pada penyelesaian soal ini. Kita clear, dan untuk menghapus nilai operasi yang sudah kita laksanakan tadi secara otomatis, kita klik CLC. Nah, maka command window ini akan kembali ke tampilan pada awalnya. Di sini kan diminta apa reaktor yang disarankan ya, dan yang tidak direkomendasikan. Jadi untuk reaktor yang direkomendasikan itu menggunakan reaktor CSTR, di mana reaktor ini berjalan secara kontinu atau konstan, sehingga bisa memaksimalkan nilai selektivitasnya dan nilai yieldnya, sehingga nilai yieldnya mencapai nilai maksimum. Dan tadi kan kita sudah dapatkan nilai operasi yang nilai selektivitasnya itu rendah dengan nilai 0,86 yang contoh ini. Contoh CA-nya rendah ya, 0,5, 0,5 dan CB-nya 0,5. Sebentar ya. Contoh yang kita pakai CA tinggi ya. CA tinggi. Nah, input 1. Nah, yang rendah tadi contoh yang
pada kasus pertama, yaitu CA dan CB-nya itu nilainya 1. Dan kasus yang ketiga, nilai CA-nya itu 1, nilai CB-nya 0,5, 0,86. Nah, untuk nilai selektivitas yang 0,86 ini karena tidak menghasilkan nilai selektivitas yang tinggi, maka tidak saya rekomendasikan reaktor seperti apa. Nah, kemudian ketika contoh yang awal tadi yang kita input nilai CA-nya 1 dan CB-nya 1 juga, dia menghasilkan selektivitas 0,86. Nah, untuk ketika kita mencoba menggunakan nilai CA dan CB-nya tinggi, itu tidak direkomendasikan dari reaktor semi batch karena yang tadi dia membutuhkan konsentrasi A dan konsentrasi B-nya itu sangat tinggi, sehingga tidak saya rekomendasikan. Kemudian yang soal 2 ya. Soal 2 ini disarankan untuk penambahan zat inert. Nah, zat inert ini fungsinya apa sih? Dia fungsinya ini sebagai untuk memaksimalkan ya nilai yieldnya agar maksimum. Sehingga hasil yang didapatkan ini mencapai selektivitas yang tinggi, yieldnya juga maksimum. Jadi dengan penambahan inert ini tidak akan mempengaruhi dari reaksi yang sedang dijalankan. Hanya saja penambahan inert ini dia akan memaksimalkan nilai yieldnya. Nah, selanjutnya kita lihat soal yang nomor 3. Di sini kita akan memperkirakan nilai suhunya yang tinggi atau rendah, tekanan tinggi atau rendah. Seperti biasa, ketika kita ingin memulai rumus selanjutnya, kita clear terlebih dahulu, kemudian CLC untuk menghapus dari command window. Di sini untuk menentukan dari pengaruh konsentrasi A. Di sini kita tulis persen run selektivitas dengan nilai CA ini sama dengan buka kurung 0,1 sampai dengan 1 dan ditutup dengan titik koma. Kemudian kita jelaskan di sini persen konsentrasi CA. Range di sini dijelaskan 0,1 hingga 1. Kemudian S0 ini sama dengan 0 yang merupakan batas bawahnya, yaitu 0. Kemudian ditutup dengan titik koma. Nah, kemudian kita tuliskan di sini buka kurung CA, S tutup kurung sama dengan D23 buka kurung, selektivitas, CA, SO tutup kurung, titik koma. Nah, di sini kan ada fungsi koma seperti ini. Nah ya, bisa dilihat ya. Jadi kalau tanpa koma ini dia akan tidak bisa terhitung untuk memunculkan si nilai yang kita inginkan. Jadi fungsi komanya ini dia untuk memunculkan perhitungan yang akan kita hitung. Sehingga tampilan nilai yang kita inginkan ini tandanya akan berubah warna menjadi ungu. Kemudian plot. Nah, plot ini artinya kita akan menginginkan bentuk grafik atau gambarnya dengan perbandingan CA, S. Kemudian kita tuliskan
variabel X dan variabel Y-nya. Nah, di sini kita tulis variabel X-nya ini merupakan konsentrasi A, sedangkan yang variabel Y-nya ini di sini kita tulis nilai selektivitas. Nah, di sini saya juga mencoba perbandingan ketika kita bandingkan antara nilai CA dan nilai CB. Nah, jadi di sini ya, kalau kita lihat dari grafik nilai CA ini, penambahan nilai CA ini dia sangat mempengaruhi nilai selektivitas. Dapat kita lihat dari bentuk grafiknya yang agak melengkung. Kemudian kita clear kembali untuk melihat perbandingan dari konsentrasi B. Mencari konsentrasi B. Kita tulis di judulnya persen run selektivitas 2. CB sama dengan buka kurung 0,1 spasi 1 tutup kurung titik koma persen konsentrasi CB range 0,1 hingga 1. S0. Nah, S0 ini sebagai batas bawah dari nilainya sama dengan 0,1 titik koma. Sedikit informasi, titik koma ini difungsikan untuk penutup akhiran kalimat yang kita tulis di lembar kerja ini. Jadi kalau misalkan rumus yang kita tulis ini tidak kita tutup dengan titik koma, maka ketika kita running akan menyebabkan error pada command window di sini. Kemudian buka kurung CB, SCB tutup kurung sama dengan ode 23 buka kurung koma atas selektivitas 2 koma atas koma CB koma SO kemudian tutup kurung. Plot kemudian buka kurung CB, SCB tutup kurung. Kemudian kita tulis untuk variabel X dan Y-nya. X sebagai konsentrasi B, buka kurung, koma, atas konsentrasi B, koma atas, tutup kurung. Dan Y-nya buka kurung, koma atas, nilai selektivitas, koma atas, tutup kurung. Kita tunggu dulu grafiknya. Nah, di sini sudah muncul ya grafik dari konsentrasi B. Di sini dapat kita lihat ya, nilai dari grafik ya konsentrasi B ini dia berjalan dengan konstan. Artinya apa? Dengan adanya penambahan konsentrasi B ini dia tidak akan mempengaruhi nilai selektivitas. Nah, nilai selektivitas ini yaitu nilai yang artinya nilai yang difungsikan untuk meminimalisir zat yang tidak diinginkan. Jadi, ketika nilai selektivitasnya tinggi, maka kan zat yang diminimalisirnya juga tinggi. Sehingga apa? Sehingga yield yang kita hasilkan ini maksimum. Atau produk yang kita inginkan ini maksimum. Nah, selanjutnya ya, kita coba untuk melihat perbandingan suhu dengan tekanan. Kita run kembali yang suhu ini. Nah, suhu ini kan yang saya gunakan ini range-nya antara 373 sampai dengan 400. Kenapa saya menggunakan range antara 373 sampai 400 Kelvin? Karena
ketika nilai suhunya ini terlalu rendah, maka nilai eksponen dari rumus yang saya gunakan dari referensi buku Vogler ya. Nah, nilai eksponen ini atau nanti hasil dari yield-nya dia akan minus. Maka kita perkirakan atau saya perkirakan dengan suhu tersebut. Suhu antara 373 sampai dengan 400 Kelvin. Masuk untuk mencari suhu. Kita tulis judulnya persen run suhu. Nah, T sama dengan buka kurung 373 spasi 400 tutup kurung. Persen suhu range antara 373 sampai 400. Kemudian YD ini yield ya, sama dengan 1,5% batas bawah yieldnya. Kemudian kita tulis ini buka kurung T, YD sama dengan order 23, suhu, atas, T, YD, tutup kurung. Kemudian kita plot untuk memunculkan gambar, buka kurung T, YD, tutup kurung. Dan kita labelkan X dan Y-nya X, yaitu buka kurung, atas, suhu, spasi, buka kurung K di sini arti dari derajatnya yaitu Kelvin, tutup kurung, atas, tutup kurung. Dan yang Y-nya ini label untuk yield. Buka kurung, atas, yield, atas, tutup kurung. Baik, kita run ya. Kita run. Nah, kita tunggu grafiknya. Masih kita tunggu ya sebentar lagi. Nah, ini grafiknya. Oh ya, saya ingin menjelaskan ya. Jadi, kita juga bisa langsung mengetik di command window-nya ini. Yang tadi, kan tadi saya coba run ini, dia muncul grafiknya lama. Tapi ketika saya klik di command window ini, kan saya tulis dari perumusan yang sudah saya tulis ya, run suhu, dia langsung keluar tadi grafiknya. Nah, ini nih grafik yang sudah muncul ya. Di sini kita bisa lihat nih dari peningkatan suhu ini terhadap yield nih. Dari suhu 375 sampai dengan 400 ini kita bisa lihat kenaikan yieldnya secara signifikan. Artinya apa? Artinya ketika suhunya semakin besar, semakin tinggi, maka yieldnya juga akan maksimum. Bagaimana dengan tekanannya? Tekanannya juga sama. Jadi ketika suhunya meningkat, maka tekanannya pun juga akan meningkat. Nah, di sini kan kita bisa lihat kan ya, dari rumus yang sudah saya tulis ini, kita lihat tadi yang suhunya 373 sampai dengan 400. Nah, ini
merupakan uji coba dari yang saya gunakan untuk mencari nilai yieldnya. Nah, barangkali ntar dari teman-teman di sini juga bisa mencoba-coba perkirakan untuk nilai yieldnya itu menggunakan suhu berapa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini dan bisa dijadikan referensi dalam pengerjaan soal ini menggunakan MATLAB ataupun soal sejenisnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.